Boleh tahu? Kalau dulu saya belajarnya itu biasanya saya hanya nyari soal-soal di Google aja. Googling di internet, cari soal, saya download, saya pelajari sendiri gitu. Saya jadi tambah pengalaman, saya jadi tahu, oh ternyata ketika ujian itu harusnya kita belajarnya seperti ini, nggak cuman monoton hanya dari internet, ambil terus kita pelajari gitu-gitu aja, tapi juga mungkin ada sharing dengan teman-teman yang lain juga gitu loh. Soalnya teman-teman yang lain kan juga ada yang sudah pengalaman pernah tes juga kan. Iya. Lewat Zoom meeting? Iya, lewat atau? Zoom meeting. Oke, Zoom Jadi kadang meeting kita ya. kan bisa lihat teman-teman yang lain juga toh, terus ngobrolnya juga lebih enak. Jadi kita bisa sharing pengalaman teman yang ini punya soal seperti ini, yuk kita bahas bareng-bareng lah. Itu kan kita jadi tambah wawasan juga dari situ. Apalagi kalau yang dibahas itu juga berhubungan dengan materi kisi-kisi yang akan kita ujikan, itu kan jadi bekal buat kita untuk ujian. Waktu itu kebetulan saya bareng sama saingan saya. Jadi sempat oh, ketika dipanggil presensi sebelum masuk ruangan kan kita sudah tahu nama pesaing kita siapa karena sudah. Oke, selamat datang Mas Binawan. Gimana Mas? Kabarnya kemarin ikut tes P3K teknis ya 2022. Ya, betul. Mengambil peranata komputer. Ya, peranata komputer terampil ya. Oke, sebelum itu bisa diceritakan Mas dulu itu sampean honorer di mana? Sebelumnya saya sampai saat ini ya, karena belum dapat SK, saya honorer di SMA Negeri 3 Purworejo. Oke, yang sebelah sini ya? Ya, nggak jauh dari sini. Sebagai apa Mas di SMA 3? Di SMA 3 itu saya bertugas sebagai operator sekolah. Operator sekolah. Jadi waktu itu untuk mendapatkan surat keterangan kerjanya ya Mas, surat pengalaman kerjanya itu, karena kan SMA 3 itu, SMA itu kan menginduknya ke provinsi ya? Iya betul, kita ikutnya ke provinsi. Jadi karena ikut ke provinsi, jadi untuk surat pengalaman kerja itu kan mau nggak mau nyarinya ke provinsi. Ya. Nah, ke provinsi itu nggak bisa kita dari SMA langsung ke provinsi. Jadi kita ada step-stepnya dulu. Jadi surat pengantar dulu dari sekolah itu kita minta pengantar ke cabang dinas. Cabang dinasnya itu ada di Magelang. Kemudian dari cabang dinas itu kita minta pengantar lagi baru ke dinas induk di provinsi. Oh gitu. Jadi padahal waktunya mepet banget ya. Waktunya kebetulan waktu itu mepet karena habis libur tahun baru juga, ada cuti bersama, dan informasi dari dinas induk untuk persyaratannya itu juga agak mepet. Jadi ya sudah, mau nggak mau perjuangannya itu luar biasa. Oke, jadi dari pengalaman tahun kemarin sih Mas, jadi banyak yang gugur di administrasi, terutama di surat pengalaman kerjanya. Nah, teman-teman yang di operator sekolah, terutama yang di SMA, mungkin karena nggak sabaran pakai surat keterangan dari kepala sekolah, kemudian ada juga yang dari tanda tangan korwilnya ya. Iya. Padahal itu nggak berlaku teman-teman. Karena korwil sendiri itu setahu saya eselon 3, bukan eselon 2. Jadi banyak yang TMS pada saat verifikasi berkas. Nah ini Mas Bi, ngomong-ngomong sudah berapa kali ini nyoba CPNS maupun P3K? Kalau untuk CPNS itu sudah ada 6 kali. Wah 6 kali, 6 kali teman-teman. Jadi kalau ini baru nyoba 1-2 kali gagal itu sudah biasa ya? Ya. Ini sudah 6 kali. Sudah 6 kali saya nyoba CPNS. Dan untuk P3K juga kebetulan baru tahun ini. Oke, dan alhamdulillahnya keterima bisa keterima. Jadi kalau boleh tahu nih, 6 kali itu tahun berapa aja ini? Pertama itu 2011. 2011. Terus 2014. Iya, karena moratorium langsung loncat ya. Langsung loncat 2014. Kemudian 17, 18, 19. Terakhir 21 ya. Itu melamarnya sebagian besar apa? Peranata komputer? Peranata komputer semua. Peranata komputer semua. Peranata komputer semua, karena memang kualifikasi pendidikannya kan di
D3 Teknik Informatika, jadi informasinya yang tak ambil Pranata Komputer semua. Pranata Komputer. Perjuangannya lumayan ya. Pranata Komputer. Kenapa tahun kemarin itu ya, tahun-tahun sebelumnya itu Mas B mencoba dan ternyata gagal. Setelah dievaluasi Mas B itu kenapa bisa seperti itu? Oke, setelah kalau melihat sekarang akhirnya bisa seperti ini, kemudian melihat dulu ternyata itu permasalahannya adalah kurangnya persiapan. Kurang persiapan. Banyak karena juga sudah bekerja sambil honorer itu ya. Jadi kadang waktu belajarnya itu nggak bisa maksimal. Terus terang karena harus nyambi kerja juga toh. Terus beratnya belajarnya kurang, jadi kayaknya itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, di P3K ini setelah evaluasi itu kebetulan juga ketemu Mas Bas ya, waktu itu di SMA 3 ketika ada kegiatan asesmen PNS di tingkat Kabupaten Purworejo untuk PNS Kabupaten Purworejo. Sharing-sharing, ngobrol, akhirnya ternyata Mas Bas ini kan punya bimbingan belajar, terutama untuk Pranata Komputer. Akhirnya saya pikir, oh kemarin saya sudah belajarnya kurang ini, berarti ini untuk P3K ini saya harus belajar lebih dari yang kemarin dengan ya salah satunya ikhtiarnya ya ikut bimbingan belajar ini. Oke, sebelum ikut bimbingan saya, dulu itu belajarnya seperti apa Mas, kalau boleh tahu? Kalau dulu saya belajarnya itu biasanya saya hanya nyari soal-soal di Google aja. Googling di internet, cari soal, saya download, saya pelajari sendiri gitu. Oh gitu. Baca-baca buku nggak? Misalkan kayak buku jaringan, buku database, buku layanan TI? Belum. Belas. Ya, hanya soal-soal dari internet aja sementara itu. Berarti ketika Mas B mengerjakan soal, ada soal yang jauh berbeda, ya langsung blank kan? Iya. Karena nggak ada basicnya di situ, nggak ada materi yang Mas B pelajari sebelumnya. Kalau di otak-atik banyak varian soal, otomatis langsung blank. Memang ibaratnya stuck, hanya yang dipelajari ya hanya itu aja terus. Tanpa ini ya. Terus nih Mas B, kaitannya belajar di Bas Channel ya. Apa yang Mas B rasakan ketika belajar di kelas saya? Yang jelas belajar di kelas bimbingan ini tuh kita jadi lebih banyak tambah wawasannya ya. Karena kita juga ketemu teman-teman yang banyak dari Sabang sampai Merauke ibaratnya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, dari Kalimantan. Itu saya jadi tambah pengalaman, saya jadi tahu oh ternyata ketika ujian itu harusnya kita belajarnya seperti ini, nggak cuman monoton hanya dari internet ambil terus kita pelajari gitu aja, tapi juga mungkin ada sharing dengan teman-teman yang lain juga gitu loh. Soalnya teman-teman yang lain kan juga ada yang sudah pengalaman tes, pernah tes juga kan. Itu juga sangat membantu sekali. Oke, kemudian di kelas Bas Channel itu di Pranata Komputer kan ada materi, latihan soal, kemudian ada diskusi di Telegram dan diskusi di Zoom meeting, kemudian ada tryout live. Bagian mana yang Mas B paling suka belajar di Bas Channel? Kalau saya lebih suka itu di antara itu tuh diskusi. Diskusi online lewat Zoom meeting? Iya, lewat Zoom meeting. Jadi kadang kita kan bisa lihat teman-teman yang lain juga toh, terus ngobrolnya juga lebih enak. Jadi kita bisa sharing pengalaman teman yang ini punya soal seperti ini, yuk kita bahas bareng-bareng lah. Itu kan kita jadi tambah wawasan juga dari situ. Apalagi kalau yang dibahas itu juga berhubungan dengan materi kisi-kisi yang akan kita ujikan, itu kan jadi bekal buat kita untuk ujian. Jadi yang lebih Mas B suka itu belajar langsung tatap muka lewat Zoom meeting. Itu jauh lebih enak. Terus ketika Mas B mengerjakan soal di ruangan ujian PKN, apa yang Mas B rasakan waktu itu? Yang pertama pasti agak-agak nervous ya. Soalnya juga
waktu itu kebetulan saya bareng sama saingan saya. Jadi sempat ketika dipanggil presenti sebelum masuk ruangan kan kita sudah tahu nama pesaing kita siapa karena sudah. Emang pesaingnya ada berapa nih? Kebetulan ada 3. Oke, pesaingnya. Ada 3, jadi lumayan lah ya kalau 3. Ada 3 pesaing dan salah satunya itu bareng ujiannya sama saya. Di samping atau satu ruangan? Di satu ruangan, beda baris saja. Jadi di samping saya 3 baris depan. Jadi ya berarti wah ini saingan saya, ini saya harus bisa mengerjakan, harus nilai saya harus lebih tinggi nih. Untungnya pesaingnya nggak ikut kelas saya ya. Iya, itu untungnya. Kalau satu kelas kan nggak enak juga. Iya, betul. Sama-sama merebutkan satu kursi, tapi belajarnya sama-sama ya memang agak pakewu sih. Tapi kembali lagi yang namanya nasib ya Mas Pi ya, kita nggak tahu ya. Meskipun teman-teman sudah belajar maksimal, tetapi kalau memang belum rezekinya ya mau gimana lagi. Kita harus ikhtiar terus biar mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Nah, kemudian soal-soal yang Mas Bi pelajari sebelumnya banyak keluar nggak? Alhamdulillah, kalau di paket soal saya kan mungkin paket soalnya kan beda-beda ya tiap orang. Kalau di paket saya itu sekitar 30-40% itu ada. Oke. Jadi sekitar 30-40% itu hampir sama, terus sisanya mungkin agak-agak berhubungan, dan kebetulan juga agak berhubungan itu kan juga saya pelajari, jadi masih bisa terjawab. Oke, ini agak berhubungan dengan pengalaman kerja atau agak berhubungan dengan skill Mas Bi yang dimiliki sebelumnya? Dua-duanya ada semua. Dua-duanya. Jadi selain belajar di materi, peserta juga harus punya pengalaman atau skill IT sebelumnya ya, nggak bisa nol putul ya. Berarti kalau memang teman-teman mau melamar nih, memang disarankan teman-teman itu punya pengalaman di bidang IT dulu, atau bekerja di bidang IT, karena sengebleng-ngeblengnya nanti ketika mengerjakan itu masih ada harapan atau ada istilahnya ada insight yang masuk, oh kira-kira jawabannya seperti ini gitu, nggak ngeblank sama sekali gitu ya. Nah kemudian nih buat teman-teman yang mau melamar P3K Pranata Komputer di tahun 2023 ini, saran atau masukan apa buat teman-teman yang akan melamar di Pranata Komputer? Buat teman-teman yang mau melamar di Pranata Komputer yang di 2003 ini ya Pak ya, kemungkinan kan akan ada formasi lagi, entah 2003 atau 2004. Yang pertama itu saran dari saya itu belajar ya, belajar. Nah, belajar itu tadi kalau bisa ikut bimbingan, kelas bimbingan. Nah kalau untuk yang Prakom nih bisa ikut di Pak Bas di Bas Channel, nah, itu sangat membantu sekali ya. Belajar ini membantu diarahkan ya. Iya, nanti akan diarahkan, bahannya kan ada kisi-kisi, nanti diarahkan kisi-kisinya itu seperti ini karena dari BKN juga ada kisi-kisinya. Dan nanti di situ kan juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain ya. Bahannya kita dapat teman, kita bisa sharing lah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian jangan lupa berdoa ya, tetap mohon petunjuk sama yang di atas. Lalu yang masih punya orang tua, jangan lupa minta doa restu orang tuanya. Itu salah satu yang paling penting menurut saya. Jadi doa restu orang tua itu adalah segala-galanya buat kita yang masih punya orang tua. Lalu yang sudah berkeluarga, jangan lupa untuk minta doa restu ke entah suaminya atau istrinya ya. Nah itu juga sangat diperlukan sekali. Itu sih menurut saya Pak, yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian P3K tahun berikutnya. Jadi memang benar ya, untuk mengikuti P3K Pranata Komputer ini perjuangannya sangat sangat besar sekali effortnya. Jadi buat teman-teman yang akan melamar di P3K 2023 nanti, kayaknya kemungkinan besar nanti di akhir tahun ya Mas Bi ya. Ini menurut saya ya, karena
dari tahun sebelumnya yang P3K 2022 ini yang dibuka dulu biasanya P3K guru dulu, baru nakes, baru teknis. Nah, jeda antara seleksi P3K guru, kemudian P3K nakes dan P3K teknis itu biasanya sekitar 2 bulan. Jadi kemungkinan besar nanti di bulan September atau Oktober lah. Nah, nanti akan dibuka untuk P3K teknis 2023. Kalau memang pemerintah benar-benar membuka di tahun 2023 ya, seleksi P3K-nya. Untuk CPNS sendiri Mas Bi, kemungkinan yang akan dibuka adalah CPNS yang ada di kementerian. Itu pun tidak semua formasi jabatan ada ya. Jadi saya sarankan nanti teman-teman fokus di P3K untuk yang Pemda. Kalau untuk yang kementerian ya masih ada sih, tetapi di kementerian tertentu aja, seperti itu. Oke, Mas Bi, terima kasih telah hadir di channel saya. Sama-sama. Semoga Mas Bi sukses selalu dalam meraih karir di P3K di pemerintah Kabupaten Purworejo. Nanti kita bisa jumpa kembali di orientasi P3K ya Mas Bi ya. Siap. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat. Saya Binawan. Salam Prakom Indonesia.